Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi telah diumumkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai bakal calon presiden untuk Pilpres tahun 2024. Dalam kesempatan pengumuman yang dilakukan pada tanggal 21 April 2023 yang lalu, hadir pula Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan. Dan telah bersama dengan saya Ketua Umum Relawan Jokowi Mania atau Joman, Bang Immanuel Ebenezer yang akrab dipanggil Bang Noel, yang sebelumnya sempat menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, namun kemudian menarik diri dan sekarang memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Salam Bang. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam. Iya. Bang, bisa dikomentari Bang mengenai keputusan PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Megawati Soekarno Putri untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di tahun 2024, Bang. Silakan, Bang. Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan selamat untuk Mas Ganjar karena telah dicapreskan dari PDIP. Kedua, saya juga mengucapkan kepada PDIP mencalonkan Mas Ganjar. Artinya selama ini sikap saya dan apa yang sudah saya lakukan itu terbukti. Pertama, bahwa Mas Ganjar pasti dicalonkan oleh PDIP, yang dulu disanggah oleh PDIP juga. Tuh. Ini harus digarisbawahi ini. Harusnya PDIP berterima kasih. Pendukung Ganjar juga terima kasih. Karena orang yang pertama mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden itu saya. Oh gitu ya Bang ya. Ya. Dan kedua, respon saya terhadap pencapresan Mas Ganjar sebetulnya tidak ada yang luar biasa. Nggak ada yang luar biasa, apalagi kita lihat sosok Mas Ganjar yang ya saya tidak akan lari dari sikap saya ketika keluar dari dari Mas Ganjar. Ganjar memang tidak punya gagasan, dia pemimpin yang tidak punya apapun, apalagi kemarin kita lihat dipertegas oleh PDIP bahwa dia petugas partai. Nah, kita butuh pemimpin nanti petugas rakyat, bukan petugas partai gitu. Jadi saya rasa nanti pemilu 2024 nanti itu ada kekuatan petugas rakyat dengan petugas partai. Kita lihat dua kekuatan ini mana yang bisa memenangkan di 2024 nanti. Apalagi kalau kita lihat PDIP ini kan masih pede dengan gayanya bahwa dia akan bisa mengulangi sejarah 2014 dan 2019. Dan itu hal yang tidak mungkin. Sekali lagi saya katakan hal itu tidak mungkin bisa terjadi di 2024. Apalagi kita lihat sikap Mas Ganjar yang sedikit pelintat-pelintut. Pertama dia ketika ini kasus 20 ini ada data-datanya, pernyataan-pernyataannya. Dia menolak tim Israel, kemudian setelah ditolak lantas dibatalkan, dia mengucapkan nyesal. Kemudian ada wawancara beliau lagi di salah satu podcast, dia bilang tidak menyesal. Artinya apa? Orang ini punya tanggung jawab. Ketahuan banget kualitas Mas Ganjar itu sosok ya petugas, nggak lebih dari itu. Jadi paling pantas memang dia bilang petugas saja. Ini petugas, bukan calon presiden, ini petugas. Gitu loh. Jadi petugas ini yang tidak pantas untuk memimpin republik ini. Namanya petugas. Tapi bukankah Pak Presiden Jokowi juga disebut oleh Bu Megawati sebagai petugas partai, Bang? Nah itu dia. Ya saya sih sebetulnya tidak nyaman atas apa yang disampaikan PDIP saat itu. Karena konsep petugas partai itu hanya ada di negara totalitarian. Bukan di negara demokrasi. Itu harus dipahamin. Nah, negara demokrasi tidak mengenal yang namanya petugas partai. Yang ada petugas kebangsaan, petugas negara, dan petugas rakyat. Nah, petugas partai itu hanya di negara-negara kayak komunis dan sebagainya.
gitu. Tapi sekali lagi tetap saya menghormati keputusan itu, tapi tetap saya menolak yang namanya petugas partai. Saya Oke. saya akan memilih ke depan itu adalah petugas rakyat, petugas bangsa, dan petugas demokrasi. Ya, Bang, apa maknanya buat Abang kehadiran Pak Jokowi di dalam pengumuman pencapresan Pak Ganjar Pranowo oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin, Bang? Kehadiran Pak Jokowi buat Abang apa maknanya? Gue kalau saya marah, tapi saya tak usah. Ya udah, ya dia sebagai kader partai aja kali. Lebih dari itu, dia kader partai. Karena kan dia tidak sebut ketika deklarasi Ganjar kemarin di Batu Tulis itu kan dia tidak sebut status dia sebagai presiden. Nah, itu saya marah. Itu penghinaan terhadap institusi negara sebetulnya. Karena kemanapun dia sebelum dia selesai posisi jabatan kepresidenannya tetap harus disebut jabatan presidennya. Gitu. Kemarin kan tidak. Ya, Dan itu ya, kita lihat ini bentuk penghinaan, dan makanya kenapa ke depan nanti saya tidak mau memilih Mas Ganjar. Ya saya nggak butuh apa yang namanya petugas partai. Saya butuh pemimpin. Gitu. Ketahuan kan namanya petugas partai dia rendahan, berarti orang ini rendahan. ya. Bang, Abang menyebutkan tadi bahwa sebagai relawan Jokowi mania. Tapi Ya, Abang sekarang tidak begitu memberikan support kepada Pak Jokowi, tapi masih relevan, Bang, nama atau nomenklatur Jokowi mania itu, Bang, dalam masih. Karena yang posisi saya Abang dukung kan sekarang bukan ini. personal. Yang saya dukung adalah cita-cita Pak Jokowi. Ya, Yang saya dukung berkali-kali tanya Presiden, Pak, ya, saya dukung cita-cita Bapak. Cita-cita Bapak mungkin tidak berkhianat, tapi kekuasaan itu bisa berkhianat, Pak. Dan sampai detik itu saya buktikan. Saya akan kawal cita-cita dia. Soal Indonesia sentris, kemudian soal nawacita dan sebagainya, itu kita kawal. Itu legacy presiden, itu warisan presiden yang presiden wariskan buat bangsa ini. Gitu. Kalau ditanya relevan, masih relevan. Karena kenapa? Yang saya dukung presiden itu cita-citanya, bukan orangnya, bukan kekuasaannya. Kita sebagai aktivis pro demokrasi tidak pernah mendukung yang namanya kekuasaan, apalagi personal. Kita yang paham tentang rasionalitas politik harus mendukung apa program dan cita-citanya, gitu. Nah, landasan ya, saya dukungan saya ya di situ, ya, di gagasannya, di cita-citanya, di perjuangannya. Nah, sampai detik ini apa yang diperjuangkan Pak Jokowi itu masih sama dengan apa yang saya inginkan buat bangsa ini. Soal infrastruktur, soal Indonesia sentris, soal nawacita dan sebagainya. Dan itu sama gitu loh. ya. Bang, manakala nanti Pak Jokowi secara resmi memberikan endorsement kepada Ganjar Pranowo, apakah itu juga nanti tidak akan mempengaruhi sikap Abang, Bang? Enggak dong, enggak. Sekali lagi saya tidak berubah sikap saya. Saya tetap Ya, menghargai presiden yang saya pilih. Saya memilih beliau tuh sampai 2024. Artinya Jokowi mania itu masih sangat relevan sampai 2024. Terkecuali presiden ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tercela, korupsi dan sebagainya, baru saya undur diri. Kan sampai detik ini presiden melakukan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas demokrasi itu yang selaras dengan apa yang saya perjuangkan. ya, Itu. ya. Bang, ini muncul wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Bagaimana pendapat Abang, Bang? Pertama, sikap saya akan undur diri dan bubarkan Prabowo Mania. Maksudnya gimana, Bang? Ya saya bubarkan lah, ngapain orang. Kan saya berjuang itu membuat namanya Prabowo Mania untuk mendukung beliau sebagai presiden, bukan sebagai wapres. Ya. Apakah menurut Abang wacana ini masuk akal atau tidak, Bang? Dengan Tidak masuk beberapa akal lah. pertimbangan bahwa ini Rasionalitasnya apa? Nggak ada. ya, Gitu loh. Soal elektabilitas, Pak Prabowo punya elektabilitas. Soal kematangan politik, Pak Prabowo punya kematangan politik. Soal gagasan, Pak Prabowo punya gagasan. Apalagi gitu loh. Soal keberanian, beliau berani. Soal NKRI, sangat NKRI. Soal ideologi Pancasila, sangat Pancasilais. Lalu jadi apa menurut yang kurang dari Prabowo? Oke. Bang, kalau boleh saya tanya, Bang, apa sebenarnya kekuatan
Prabowo Subianto nanti ketika dia maju sebagai capres untuk berhadapan dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Bang? Pertama, kekuatan Prabowo adalah kematangan beliau dalam berpolitik. Kedua, kematangan beliau dalam merawat Indonesia dan NKRI. Kematangan beliau dalam menjaga demokrasi. Tuanya kan orang sering menyerang Prabowo itu soal umurnya, berkali-kali aus kekuasaan dan sebagainya. Beliau buktikan bahwa beliau sosok yang sangat sangat matang dalam berpolitik. Karena kita butuh orang yang punya kematangan, bukan orang-orang instan untuk memimpin republik ini. Ini kan instan semua banyaknya orang-orang ini. Prabowo itu sudah matang menurut pandangan saya ya, dalam berpolitik, dalam bernegara dan sebagainya. Apa yang kurang dari Pak Prabowo? Jabatan, kemudian harta, apa? Dia cuma ingin mendedikasikan hidupnya hanya buat bangsa ini, udah nggak lebih. Dia udah nggak butuh. Kalau tanya perempuan ya beliau sudah, saya rasa udah umur ya. Gitu. Kedua, kalau ditanya soal kekuasaan, dia udah berkali-kali yang namanya berinteraksi dengan kekuasaan. Soal uang, dia sudah kaya, gitu loh. Cuman satu utang dia buat republik ini, dia mendedikasikan hidupnya buat bangsa ini. Udah, itu kita percayakan saja. Ya, Bang, faktanya Abang dulu sempat mendukung Ganjar Pranowo. Apa yang membuat Abang dulu memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo, Bang? Dulu. Mau jawaban sebenarnya? Ya. Jawaban sebenarnya karena saya menolak 3 periode. Untuk menandingi gitu ya? 3 periode, kita harus melalui mekanisme demokrasi. Saya mendukung Mas Ganjar sebagai presiden untuk 2024. Artinya apa? Mekanismenya kan sangat demokratik melalui mekanisme pemilu. Itu. Ya, akhirnya itu menjadi backfire buat saya. Akhirnya semua anak-anak monster, para milisi-milisi pendukung Jokowi menyerang saya. Tapi itu nggak pengaruh untuk saya. Saya harus tetap tegak lurus terhadap cita-cita dan perjuangan saya. Itu ya Bang ya, dulunya. Ya, 3 periode, lantas perpanjangan presiden, kemudian wapres, kemudian penundaan pemilu, dan 4 opsi ini adalah musuh nyata demokrasi. Nggak mungkin dong apa yang pernah saya perjuangkan di 98 soal demokrasi, lantas pembatasan kekuasaan eksekutif, kemudian saya saya jilat kembali, itu nggak mungkin. Sama halnya saya mendukung Mas Ganjar, kemudian saya tarik diri, kemudian saya sudah dukung Ganjar lagi, itu hal yang nggak mungkin juga. Secara etik politik dan demokrasi itu tidak bagus. Tugas kita gini aktivis adalah mengedukasi publik, mengedukasi rakyat, gitu loh. Bahwa konsistensi, integritas itu penting dalam sebuah perjuangan. Soal menang atau terpilih atau tidak, itu kan persoalan mekanisme demokrasinya, itu persoalan rakyat nanti memilih atau tidak. Saya tidak sebagai penentu. Tapi tugas kita yang hari ini punya kesempatan untuk menyampaikan di media, mengedukasi, gitu loh Mas. Saya mau dukung siapapun, kayak nanti mau dukung Anies, kayak mau dukung siapa, itu kan hak politik saya, nggak boleh diintervensi. Nah orang kadang-kadang, ini yang kalau semua nanti diganjar menang, yang timbul para milisi, gitu loh. Kita mau yang timbul nanti orang-orang yang paham tentang demokrasi. Ini diedukasi, demokrasi ini penting. Jangan kita cuma slogan tentang Pancasila, slogan tentang NKRI, tapi cara berpikirnya sangat fasistik. Itu saya nggak mau. Dulu kita pernah melawan di 98 itu yang namanya kelompok Pam Swakarsa. Itu adalah entitas yang diciptakan oleh kekuasaan. Nah hari ini, relawan-relawan ini bisa menjelma menjadi monster yang kayak Pam Swakarsa begitu. Dan itu yang saya tidak mau. Gitu. Walaupun itu teman-teman saya semua. Walaupun di PDIP itu banyak mentor-mentor saya. Gitu ya Bang ya? Ya. Baik Bang, ada sejumlah orang yang meyakini bahwa barang siapa di endorsement oleh Pak Jokowi, maka peluang menangnya sangat tinggi. Apakah Abang percaya sama pendapat itu Bang? Enggak, saya nggak percaya. Kenapa Jokowi Bang? Bukan Tuhan. Jokowi bukan Tuhan. Ya. Dari mana alasannya endorsement Pak Jokowi bisa membuat orang jadi menang? Gitu. Ya. Jokowi aja 2019 itu menang tipis.
Itu. Hmm. Itu data, bukan hoax atau ngarang-ngarang lah ya. Cuma Ya, beda berapa persen waktu itu? 4% kemenangan Pak Jokowi. Tuh. Jadi maksud saya ini sangat berbeda lah 2024 nanti dengan situasi politik di 2014 dan 19. ya, 2024 nanti sangat berbeda. ya, Apalagi kita lihat pemerintahan terakhir Pak Jokowi ya digunjang-ganjing oleh banyak isu, pajak yang naik, BBM yang naik. Ini kelompok silent majority ini kan pada diam, kasihan. Bentuk perlawanan kelompok silent majority apa? Di TPS. Mereka akan memberi sanksi politik terhadap apa? Siapapun yang di-endorse oleh Jokowi. Bahasa mereka kan begitu. Pokoknya siapapun di-endorse Jokowi, kita akan tolak. itu ya Gitu, Bang Mas. ya. Iya, itu realita, Pak. Saya ini pendukung Jokowi sampai detik ini. Saya pendukung beliau. Saya hormatin beliau. Karena menurut saya Jokowi sudah melakukan on the track terhadap bangsa ini. Beliau adalah sosok figur yang layak mendapatkan tempat penghormatan pasca beliau tidak lagi memimpin. Beliau Ya, punya standar-standar kepemimpinan, standar-standar pembangunan, semua sudah beliau taruh. Walaupun ada beberapa persoalan yang tidak terselesaikan sampai detik ini, persoalan hukum, yaitu tugas nanti pemerintahan selanjutnya lah. Itu. ya. Eh, Mas Noel, Bang Noel, apakah Anda yakin nanti kalau Pak Prabowo ini jadi begitu ya, akan Ya, bisa meneruskan legasi apa yang telah ditinggalkan Pak Jokowi dan belum tuntas sampai beliau saya menyelesaikan sangat periode yang yakin kedua ini? beliau itu seorang patriotik. Ya, Beliau itu seorang patriotik. Saya sangat yakin sekali dengan komitmen beliau. Walaupun beliau banyak ditipu ya. ya. Kalau beliau ditipu sering, tapi kalau beliau untuk nipu orang tuh kayak berat deh. Saya yakin sekali. Itu bukan tipikal Pak Prabowo untuk nipu orang. Tapi Termasuk proyek Pak IKN Prabowo ya Bang, apa? terus proyek kelanjutan ibu kota Ya, negara salah satu Nusantara IKN Bang. lah. IKN juga itu bagian program yang harus tetap dijaga. Karena itu kan saya nggak mau juga legasi presiden soal IKN itu harus dirusak lah ya. Siapapun nantilah, itu mau Mas Ganjar, mau Mas Anies, Pak Prabowo punya kewajiban secara konstitusi, secara undang-undang untuk memproses melanjutkan program IKN itu sendiri. Jadi menurut Abang itu program harus dilanjut gitu kan ya? Oh, dilanjut dong, jangan tidak. Ya, Saya ini tetap jadi Bang. pendukung Jokowi. Gimana, Mas? Bang, kalau boleh saya tahu Bang, Abang sebagai relawan sekarang mendukung Pak Prabowo, apakah punya referensi tertentu untuk calon wakil presiden yang nanti akan mendampingi Pak Prabowo, Bang? Ya, gini, ya karena kita kan terbiasa dalam dunia politik ya. Karena kita tahu peta-peta politik yang menjadi battle ya ke depan. Kalau mau tanya referensinya, ya banyak tokoh-tokoh secara elektabilitas, kemudian kewilayahan, uh, kemudian elektoral, itu penting, itu Ya, menjadi pertimbangan. Nah, hari ini kami melihatnya itu ada sosok pertama pasti yang menjadi sasaran lah ya, menjadi yang marketable hari ini adalah aus dari kaum Nahdliyin. Ya, ya, kaum Nahdliinnya terserah lah siapa nanti, saya nggak tahu lah itu. Aus dari NU, karena saya yakin ceruk yang harus direbutkan itu nanti Jawa Tengah atau Jawa Timur. Berapa? Pak Mas Ganjar kan pasti kuat tuh nanti di Jawa Tengah. Tinggal bagaimana penguatan di Jawa Timurnya itu. apakah ini yang dimaksud Bu Kofifa Indar Parawansa, Bang Noel? Ya, bisa Mbak Kofifa, bisa Pak Mahfud, bisa juga Cak Muhaimin. Ini kan kaum Hmm, Nahdliyin semua. Ya, 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 kemungkinan itu selalu ada lah. Yang pasti saya yakin Pak Prabowo juga butuh wakil yang memiliki dampak elektoral dan juga elektabilitas. Kalau cuma ketokohan-ketokohan tapi tidak memiliki elektoral, dampak elektoral dan elektabilitas, buat apa? ya, 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 ya. Bang, apa apakah Anda bisa memprediksi ini? Apakah sudah pasti nanti di 2024 nanti itu pasangan capresnya ada 3 Bang? Atau bisa 4 atau 2 Bisa saja Bang? empat bahkan. Ya Bisa 4 ya kemungkinannya Bang? tiga lah.
Tapi isu per hari ini menjadi 4. Tapi Ya, kalau 4 nggak, logikanya saya nggak ketemu. Saya udah cak-cak itu ya soal parlemen thresholdnya 20% syarat itu yang nggak ketemu. Paling mungkin maksimum 3. Betul. maksimum 3 ya. Iya. Karena kalau Ya, jadi seandainya Airlangga jadi dengan AHY, ya itu ketemu. Lantas 2 partai gugur kan, Nasdem dan ya, PKS. ya, ya, Gitu ya. lah. Kalaupun nanti siapa ke PKS, ya tetap 3, nggak bisa 4. Saya nggak nemuin tuh teorinya kalau 4. Gitu. Bang, apakah Anda bisa memprediksi pemilu 2024 nanti akan berlangsung kondusif atau terjadi pembelahan akibat politik identitas, Bang? Pembelahan atau kondusif atau semakin terpolarisasi itu tergantung elitnya. Elitnya punya keinginan nggak demokrasi ini berkualitas. Kalau mereka punya keinginan untuk demokrasi ini lebih berkualitas, mereka harus bisa coba memoderasi para pendukungnya. Makanya saya dari awal saya sampaikan, pemimpin itu harus berani bagaimana coba menawarkan gagasan-gagasan yang memungkinkan ya, bukan gagasan-gagasan utopis. Nanti ini nanti itu udah nggak nipu, makanya dibikinlah yang namanya apa namanya itu ya, kayak nota sepakatan apa namanya itu, uh, kontrak politik atau apa. Kalau dia tidak bisa melakukan itu dalam berapa bulan ya mundurkan diri, berani nggak? Gitu loh. Ya, ya, ya. Harus ada kayak Baik. begituan tuh. Bang, apakah benar Abang pernah menyatakan bahwa manakala nanti Pak Prabowo gabung dengan Pak Ganjar akan Anda alihkan dukungan kepada Pak Anies, Bang? Ya itu betul pernyataan itu. Karena saya tetap berprinsip pada nilai-nilai demokrasi yang saya anut, gitu loh. Hmm. Pertama itu, kedua etika politik. Ketika saya sudah tidak Ya, dukung Ganjar, ya saya logikanya harus cari yang lain. Saya nggak mungkin teriak golput, itu kan tidak mengedukasi. Pasangan cuma ya. ada di Anies. Kecuali ada Hmm. alternatif lain, barulah ya, gitu. Oke. Oh, maksudnya ke sana ya, Bang Nah, ya? iya dong, itu persoalan etik berdemokrasi. Boleh emang saya teriak golput, kan tidak baik. Itu ada tindak Ya, pidananya. Yang ya, terhormat, saya tetap masuk dalam ruang demokrasi yang sudah kita sepakati. Pilihannya kan ada 3, Mas Ganjar, Prabowo, dan Anies. Nah, karena saya pendukung Pak Prabowo sebagai presiden, ya saya all out buat beliau. Nah, kemudian beliau jadi wapres, loh, kok jadi wapres, kan maunya saya jadi presiden. Nah, ketika terjadi peristiwa politik itu, saya harus cari pilihan politik yang mau saya perjuangkan jadi presiden dong. Ya pilihannya cuma ada Anies kan, emang ada yang lain? Nggak ada kan? Itu ya, ya, opsi ya, opsi demokratik yang harus dihargain. ya, ya, Tuh. ya. Bang, apakah Abang setuju dengan pendapat awam yang menyebut bahwa para relawan ini memberikan dukungan karena ada pamrih kekuasaan di belakang hari? Benar nggak Bang kayak gini nih Bang? Soal pamrih tergantung orientasi dia berjuang. Kalau dia berjuangnya Ya, begitu ya naif, apa bukan naif ya, kotor sekali ya. cara berpikirnya. Hmm, Tapi ketika kekuasaan memberi bonus terhadap orang yang berjuang bersama dia, itu hal yang logis. Tapi itu jangan dijadikan orientasi, ya. gitu. Kalau itu menjadi tujuannya ya menjijikan sekali. Jadi anggap saja bonus gitu ya Bang ya, kalau Saya anggap manakala itu bonus, mendapatkan sesuatu. iya, saya anggap itu bonus. Tidak Ya, lebih dari itu. Kalau itu menjadi tujuan, rakus banget orang, tamak banget berjuang kok begitu. ya, Tuh. ya, ya. Baik Kayak Bang, Bang. sampean lah, sampean diciptakan Tuhan berbuat baik dapat bonus pahala. Itu kan hal yang logis. Ya, Kemudian ada orang berjuang buat diri saya, lantas dia baik, ya saya kasih bonus. Entah itu bonusnya apa, terserah. Tapi itu bukan jadi orientasi. Orientasi saya kan sampai detik ini politik nilai. Bagaimana demokrasi itu tetap berkualitas. Makanya siapapun nanti presidennya, ya demokrasi dikuatin dong. Agar apa? Kontrol rakyat itu benar-benar kuat. Jangan sampai kontrol kekuasaan. Ketika kontrol kekuasaan kuat, yang ada apa? Kejahatan, diktatorian. Dan itu kita tidak mau. Kita tidak mau mengulangi rezim Orde Baru. ya, Makanya saya sampai detik ini bilang, kuatkan demokrasinya. Kalaupun saya dukung Anies sekali, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting proses demokrasinya ada.
Melalui apa? Mekanisme pemilu. Gitu loh. Ya, Ya, kamu ditanya, saya juga nggak begitu tertarik kok mau dukung siapa-siapa, tapi saya nggak bisa teriak golput. Masa saya harus teriak golput? Kan tidak mengedukasi namanya. ya. Ya paling minim-minim ya jangan golput, udah ini jalan-jalan aja untuk orang tidur di rumah kalau memang tidak ada pilihan. Kan tidur Ya, boleh ya, dong. ya. Gitu. Ya, betul. Itu opsi Betul. juga. Ya. Bang, ini kan tahun politik sampai tahun depan, Bang. Ini sebagai closing, apa imbauan Abang terhadap elit politik yang sekarang lagi sibuk kasak kusuk terkait dengan pemilu 2024, Bang? Silakan, Bang. Ya, saya berharap elit nanti bisa membawa gagasan besar buat bangsa ini. Kedua, ya para elit ini, para calon pemimpin ini coba kuatkan demokrasi. Ketiga, sebelum menuju 2024, ayo rekonsiliasi. Karena untuk menuju demokrasi yang berkualitas harus ada rekonsiliasi. Karena apa? Dampak 2014, 2017, dan 2019, polarisasi di bawah itu keras sekali. Ini per detikan nih, ketika Mas Ganjar dideklar aja, wah sudah pada bertarung. Udah kayak orang kesurupan. Nah itu saya nggak mau, saya nggak mau berdiri di situ. Kayak hari ini, Bu Mega, Bu mungkin boleh beda pandangan dengan saya. Tapi ketika ada orang yang menghina Bu Mega dan Bung Karno, ya saya marah, nggak bisa. Nggak boleh demokrasi kita landasannya hinaan, kebencian. Itu tidak bisa. Gitu loh. Kayak saya menolak yang namanya calon dari petugas partai. Itu sikap politik saya. Tapi jangan dihina Bu Meganya, dibilang janda. Bung Karno mati apa-apa itu. Itu nggak bagus. Kita mau demokrasi kita itu landasan itu gagasan, kritik dan sebagainya. Jadi ada kualitas dalam berdemokrasi kita. Kita tidak mau demokrasi itu di atas kebencian, itu prinsipnya. Ya. Baik. Terima kasih Bang Noel atas ngobrol kita. Nggak panjang tapi saya kira menjadi pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Makasih, saya sama-sama. Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan jangan lupa jaga kesehatan.